pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, mungkin di sini belum banyak kenal sama ibu karena ibu baru ngajar di sini dan ibu di sini bakal ngajarin tentang mempelajari pelajaran bimbingan dan konseling. Dan di sini ibu bakal perkenalkan diri ibu dulu. Nama ibu Robiatul Adawiyah, bisa dipanggil Ibu Robi. Dan di sini ibu mengajar bimbingan dan konseling. Dan di sini mungkin ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Robiatul Adawiyah. Dulu ibu sempat belajar di SD 01, dia itu ada daerah Cipedak. Dan di sini ibu mengajar dengan kalian dan mungkin banyak yang belum tahu tentang apa itu bimbingan konseling dan lain-lainannya, asas-asasnya dia itu apa. Dan di sini ibu bakal jelasin ke kalian biar kalian itu paham apa itu bimbingan konseling. Nah, mungkin nanya ibu, saya ada masalah gini-gini loh Bu sama keluarga saya. Nah, kalian bisa cerita itu sama ibu dan kalian bisa datang ke ruangan ibu ya. Dan di sini ibu bakal jelaskan apa itu bimbingan dan konselingnya. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kebudayaan. Dan di sini juga ada asas bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang bertuntutan konselor merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseli agar tidak diketahui orang lain, dan data atau informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan konseli yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas kesurelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesuksesan dan kerelaan antara konselor dengan konseli dalam mengikuti menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan. Asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki agar konselor dan konseli bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam memberikan keterangan maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi memperkembangkan dirinya. Asas kegiatan, yaitu asas kegiatan adalah asas menghendaki agar konselor dan konseli berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki permasalahan yang dihadapi konseli terjadi saat sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan terlihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuatan konseli pada saat sekarang. Asas kedimisian adalah asas yang menghendaki agar isi layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dapat saling menunjang, harmonis, dan terpaduan. Dalam hal ini, kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait menjadi perlu dilaksanakan. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, konselor atau pihak yang dipercaya memberikan layanan hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas konselor harus terwujud baik dalam menyelenggarakan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dalam
menegakkan kode etik bimbingan dan konseling. Asas ahli tangan khusus adalah asas yang menghendaki agar konselor yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahannya, konseling kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima ahli tangan khusus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula sebagai konselor dapat mengalihkan tangan khusus kepada pihak yang lebih kompeten baik yang berada dalam lembaga sekolah maupun luar sekolah. Asas Tuti Wuri Hadayani merupakan asas yang diadopsi dari nilai-nilai pendidikan di Hajar Dewantara. Asas Tuti Wuri Hadayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembangan maju sesuai dengan potensi yang dimiliki konseli. Kompeten layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa komponen yang terbagi dalam jenis layanan, kegiatan, penduduk, dan formal layanan. Dan Ibu akan menjelaskan tentang layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru dan objek-objek yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan beraktor. Dan layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjut secara terarah, objektif, dan bijak. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, permintaan atau lintas permintaan, atau pendalaman minat program, latihan atau magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah atau objektif dan bijak. Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu sesuai dengan tuntunan kemajuan dan berkarakter cerdas yang terpuji, sesuai dengan kompetensi dan permintaan dirinya. Layanan penguasaan perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengetaskan masalah pribadinya melalui prosedur perorangan. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam pengembangan pribadi ataupun kemampuan hubungan sosial atau kegiatan belajar dan karir atau jabatan dan pengambilan keputusan atau serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling membantu konseling dalam pembahasan dan pengatasan masalah yang dialami konseling melalui dinamika kelompok. Layanan konsultasi adalah bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam memperoleh wawasan atau pemahaman dan cara-cara perlu dilakukan. Layanan mediasi, layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Konselor juga berperan sebagai perantara antara konseli dengan pihak lain. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak dihentikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Sini ada kegiatan mendukung. Aplikasi instrumen adalah kegiatan perkumpulkan data tentang diri konseli dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Himpunan data adalah kegiatan penghimpunan data yang relatif dan dengan perkembangan konseli yang diselenggarakan secara berkelanjutan atau sistematis. Baik anak-anak, mungkin Ibu bisa menjelaskan sampai sini saja. Sekian pertemuan kita pertama ya. Semoga bisa dimaknai dengan kalian semua. Mungkin yang belum kurang paham bisa
dipelajari lagi bukunya biar bisa lebih paham, dan mungkin kurang pahamnya lagi bisa tanya ke ibu ya, bisa langsung ke ruangan BK atau nggak bisa ke ruangan guru buat nyari ibu ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.